Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang mulia ini kita sekalian dapat dipertemukan oleh Allah di dalam majelis kajian kita, di dalam mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan pula Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Melanjutkan pada kesempatan malam yang mulia ini, yang mana kita sampai di dalam pembahasan yang berkaitan dengan tingkatan agama Islam yang ketiga, yaitu al-ihsan. Sebagaimana dikatakan di sini, tingkatan ketiga ihsan yang terdiri dari satu rukun, yaitu beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Di dalam tingkatan agama Islam yang ketiga ini, yaitu al-ihsan. Al-ihsan, sebagaimana kita ketahui bersama, ihsan diambil dari kata-kata ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan, dia adalah lawan daripada al-isaah. Ihsan itu berbuat baik, isaah itu berbuat kejelekan. Al-ihsan yakni seseorang yabdulul ma'ruf, seseorang memberikan kebaikan. Apakah kebaikan itu dari hartanya, atau di dalam hartanya, ataupun di dalam jabatannya, ataupun di dalam ilmunya, ataupun kebaikan yang diambil yang dilakukan dari anggota tubuhnya. Maka setiap orang yang melakukan kebaikan dari perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, hakikatnya dia berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dari hartanya, yang paling utama, paling tinggi tingkat kebaikannya adalah az-zakah. Karena zakat itu adalah hakul mal, haknya harta, yakni dibayarkan zakatnya. Kemudian datang yang kedua,
adalah an-nafaqah, nafkah yang diberikan kepada anak, istri, ataupun nafkah yang diberikan kepada kedua orang tua, ataupun nafkah yang diberikan kepada saudara-saudara perempuan, atau sedekah yang diberikan kepada baik yang berkaitan yang berhubungan dengan keluarga maupun yang tidak ada kaitannya dengan keluarga, yang mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima sedekah. Kemudian dari kebaikan yang diberikan dari jah adalah rekomendasi. Maka seseorang tidak boleh pelit di dalam rekomendasi. Bisa jadi adanya wasilah, sarana yang ada pada dirinya, kemudian ia membantu seseorang dengan perkataan yang kemudian orang itu bisa dibebaskan dari kesulitan atau disampaikan kepada suatu kebaikan, maka ia mendapat bagian daripada kebaikan itu, ia mendapatkan pahala. Maka ini jah. Masa seorang ustadz, ada seorang mau daftar ke universitas, perlu tazkiyah, rekomendasi, maka jangan pelit untuk memberikan. Demikian pula ketika seseorang yang punya hubungan dengan seseorang, orang ini kepingin kebaikan, memasukkan anaknya ke pesantren, kalau memang ada jalan untuk kemudian bisa dimanfaatkan kedudukannya itu untuk membantu orang melakukan perbuatan kebaikan, maka lakukan. Itu perbuatan apa? Ihsan. Itu perbuatan ihsan. Sebagaimana pula perbuatan ihsan dengan ilmu, yaitu seseorang mengajar, memberikan pelajaran tentang agama atau pelajaran apa saja yang bermanfaat. Maka semua hal yang memberikan manfaat ketika diajarkan, maka itu adalah kebaikan. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, itu adalah kebaikan, itu ihsan. Demikian pula seseorang berbuat kebaikan dengan badannya, yaitu membantu, membawakan barangnya orang, tetangganya punya hajat dibantu dengan tenaganya, maka itu adalah perbuatan ihsan. Dan di sini al-ihsan yang dimaksud adalah al-ihsanu fil ibadah, ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah seseorang seperti yang dikatakan oleh Rasul, anta'budallah ka'annaka tarahu. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah yang dimaksud dengan rukunnya ihsan. Rukun ihsan itu ada satu, yaitu ini, menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan kalau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Dikatakan di sini tingkatan yang ketiga al-ihsan. Ihsan rukunnya hanya satu, dan di bawah rukun ini ada dua tingkatan. Yakni di bawah rukun itu ada dua tingkatan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul SAW tadi, tingkatan yang pertama ini yang paling tinggi daripada ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat
Allah. Yang dimaksud dengan ini adalah ibadatul musyahadah. Ibadah musyahadah, ia menyaksikan. Walaupun tidak menyaksikan sesungguhnya langsung Allah, tapi ia menyaksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat wujud Allah dari zatnya, tapi ia melihat pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'ani daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disitulah tumbuh di dalam hatinya keinginan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah, dan rasa rindu kepada Allah. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama, tingkatan yang utama adalah yang utama di dalam ihsan itu adalah ibadah at-talab. Ibadah at-talab. Apa at-talab? Mencari, menuntut, yakni minta, mengejar. Walah ibadah at-talab wasyauq, dan ibadah penuh dengan kerinduan, rindu kepada Allah. Makanya dikatakan ibadah musyahadah, yaitu ibadah yang disertai dengan cinta, harapan, kerinduan apa yang ada di sisi Allah, seperti ibadahnya para nabi dan rasul. Ibadah seperti ini memungkinkan untuk dilakukan oleh selain mereka, yakni selain para nabi pun memungkinkan untuk melakukan seperti itu. Ini adalah ibadah ihsan yang paling tinggi, ibadah di mana seseorang mampu dengan pengetahuannya, mampu dengan apa yang ia bisa fahami, sehingga ia seakan-akan melihat Allah, melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tumbuh di dalam hatinya mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuh rasa cinta yang besar. Dan tidaklah yang dimaksud di sini kemudian orang itu tidak memiliki rasa takut, tidak. Tapi yang terbesar di dalam ibadahnya adalah kecintaan kepada Allah, sampai akhirnya ia bisa seakan-akan beribadah itu melihat Allah. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang dikatakan adalah ibadatul muraqabah, ibadah diawasi. Maka tentunya berbeda. Orang yang di dalam hatinya ada kemauan kuat untuk beribadah, kesungguhan dan rasa cinta, dan ada orang yang beribadah kepada Allah, dia merasa diawasi. Yang ini jauh lebih tinggi, yang disertai rasa cintanya yang begitu besar, walaupun tetap merasa bahwasanya dirinya diawasi, ada rasa takut tetap, akan tetapi yang ini yang dia rasa takutnya lebih besar dan dia tidak bisa mencapai rasa cinta yang lebih tinggi, maka dia ada di bawahnya. Makanya dikatakan ibadatul muraqabah, yaitu ibadah yang diiringi rasa takut. Tingkatan ini tidak ada seorang muslim yang keluar darinya. Tingkatan ini tidak ada seorang muslim yang keluar darinya. Yakni semua kita orang muslim yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ia akan merasakan bahwasanya di dalam ibadah dilihat oleh Allah apa tidak? Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ini
adalah dua tingkatan di dalam ihsan. Yang ini disebut, yang kedua ini disebut apa? Al-khaufu wal harab. Apa? Rasa takut dan harab, kabur. Ada rasa lari daripada azab Allah. Kenapa dia beribadah? Pendorong yang paling kuat di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ia merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan karena ia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya, akan tetapi tingkatan ihsan ini adalah tingkatan yang tertinggi daripada al-Islam. Ketika seseorang itu bisa konsentrasi, baik itu konsentrasi di dalam mencapai tingkatan seakan-akan ia bisa melihat Allah, ataupun tingkatan bahwasannya ia tidak mampu mencapai seakan-akan ia melihat Allah, akan tetapi ia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tingkatan yang tertinggi. Ini adalah tingkatan yang tertinggi. Inilah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tentang syarat ibadah kepada Allah itu adalah ibadatur rahmani, dikatakan ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma ruknani. Ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi, paling tingginya rasa cinta kepada Allah disertai dengan rasa penghinaan diri seorang yang beribadah. Menghinakan diri itu ketika ia merasakan ketakutan. Makanya dua hal inilah, kalau seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta dan penuh harapan terhadap apa yang ada di sisi Allah, kemudian disertai rasa penghinaan diri, karena kalau tidak menghinakan diri dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disertai kemudian dengan tidak ada rasa riya, tidak ada rasa sum'ah, maka terwujudlah yang dinamakan ibadah khalisatan lillah. Terwujud yang disebut dengan ibadah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika motivasi yang paling besar daripada seseorang beribadah adalah rasa cintanya kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Di dalam praktek ibadah yang dilakukan, dia tidak ada keterpaksaan, tapi kemauan dari diri, karena mengharap apa yang ada di sisi Allah, karena ia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dia, memberikan kepadanya segala sesuatu, semua kehidupan, semua ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu siapa Tuhannya, dia tahu apa sifat-sifat daripada Tuhannya. Maka kemudian ia sangat senang bisa mengenal Allah, sangat senang bisa melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam makna-maknanya, sehingga hatinya begitu merasakan dekat kepada Allah, sehingga dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya rindu kepada Allah. Kemudian dia pun merasakan ketakutan akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diragukan, kalau seorang yang beribadah dengan cara seperti ini, maka ia ada di dalam ibadah yang paling tinggi. Inilah yang kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ketika Rasul mengatakan, ya Mu'adz, la tada' dubura kulli salatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan engkau lupa
setiap kali di akhir daripada sholatmu untuk mengatakan, ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu dan mensyukurimu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Memperbaiki ibadah, ihsan fil ibadah, itu dengan inilah yang dimaksud dengan ihsan fil ibadah. Ihsan fil ibadah. Kemudian dikatakan wad dalilu, dan dalil daripada ihsan itu adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Dikatakan tafsirnya ma'al ladina taqaw ma'asiyahu, yang berittaqau, menjaga diri dari maksiat-maksiat kepada Allah. Ittaqau nawahi, menjaga diri dari larangan-larangan Allah. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka itu berbuat kebaikan fi ibadatihim wa a'malihim, di dalam ibadah mereka dan amal mereka. Jadi Allah tabaraka wa taala bersama mereka. Dan ma'iyah di sini, ma'iyah yang ada di dalam ayat ini adalah ma'iyah khasah. Ma'iyah khasah itu mengandung makna ta'yid. Mengandung makna apa? Ta'yid, dukungan. Dukungan Allah Subhanahu wa taala dan naungan Allah Subhanahu wa taala, wa nasr, dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ma'iyah, kebersamaan. yakni Allah Subhanahu wa taala bersama. Dan muqtadhaha, konsekuensi daripada ma'iyah itu sesungguhnya sama dengan ma'iyah amah. Kalau ma'iyah amah, Allah mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa yang bersama Allah? Yang bersama kita, zatnya la. Yang bersama kita itu adalah apa? Pengawasan Allah, penglihatan Allah, ilmillah. Allah mengetahui kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Maka ini makna daripada ma'iyah amah, ma'iyah kebersamaan yang umum, yakni Allah bersama kita semuanya, yang kafir maupun yang mukmin. Allah bersama kita semua, yakni pengawasannya, sehingga ini lebih kepada apa? Kepada makna muraqabah, untuk memberikan rasa takut kepada kita agar kita tidak berbuat, atau agar kita tidak berbuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ma'iyah khasah, ia mengandung makna itu dan tambahan. Tambahannya adalah dukungan Allah, pembelaan Allah Subhanahu wa taala, naungan Allah, dikarenakan orang itu memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut ma'iyatullah. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Kenapa Allah bersama mereka? Dukungannya, pembelaannya, naungannya, karena mereka memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu bertakwa dari segala larangan-larangan Allah dan berbuat kebaikan di dalam beribadah dan amal-amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya berikutnya adalah wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan bertawakallah kepada Al-Aziz Ar-Rahim. Allah tabaraka wa ta'ala Al-Aziz, maha perkasa lagi maha penyayang. Yang Allah itu yarak, melihat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina taqum, ketika engkau berdiri, wa taqallubaka, dan ketika berbolak-baliknya engkau fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Innahu wasami'ul alim, sesungguhnya Allah dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala tidak hanya tahu seseorang itu ketika bermaksiat, melanggar, tapi Allah pun mengetahui ketika seseorang itu beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita amalkan dari ibadah yang kita amalkan, maka Allah tabaraka wa ta'ala tahu, walaupun tidak ada saksinya, dan tidak perlu. Maka dari itu kita di dalam beribadah jangan mencari orang yang menyaksikan. Jangan mencari orang yang menyaksikan, karena tidak penting bagi kita. Karena tidak ada sesuatu pun yang kita kerjakan kecuali Allah tabaraka wa ta'ala telah mengetahui. Dan bahkan Allah menyiapkan setiap perbuatan kita dua saksi, Raqibun Atid, yakni malaikat yang mengawasi dan mencatat. Ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang mencatat. Maka jauhkanlah di dalam kita beribadah dari penglihatan manusia. Maka ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang dilakukan di dalam kesembunyian. Ibadah yang paling baik adalah ibadah yang dilakukan dalam keadaan tersembunyi. Kalau kita melihat sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, seorang yang beribadah, seorang yang dinaungi, orang-orang yang dinaungi oleh Allah di dalam naungannya, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah, orang laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan orang, tidak, khalian, sendiri, tidak ada orang. Fafadat ainah, kemudian air matanya meleleh, air matanya tumpah. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lam yaminuhu ma anfaqa hatta la ya'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuh. Seorang laki-laki yang menyembunyikan, seorang laki-laki yang sedekah dengan satu sedekah, ia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an takuna lahu khabi'atan 'indallahi falyaf'al. Siapa yang suka ingin mempunyai khabi'ah. Apa artinya khabi'ah? Khabi'ah amal soleh yang disembunyikan di sisi Allah. Tidak ada orang yang tahu, kecuali yang tahu siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tahu. Maka hendaknya lakukan. Maka itu lebih ikhlas. Itu lebih mudah untuk mencapai seseorang itu darajatul ihsan. Makanya kenapa sholat malam itu menjadi luar biasa pahalanya, karena ia dilakukan sendiri di tengah malam, tidak ada orang yang tahu, tidak ada seseorang mengharap pujian, sanjungan dan lain sebagainya. Maka itu lebih memudahkan bagi kita untuk mencapai tingkatan ihsan. Adapun amal yang kita tampakkan, maka menampakkan amal itu boleh. Dengan apa? Dengan beberapa maksud dan tujuan. Tujuannya adalah
untuk kemaslahatan agama atau kemaslahatan orang. Boleh, misalnya kemaslahatan agama supaya menjadi qudwah, menjadi uswah, suri tauladan bagi yang lainnya. Karena tidak ada orang yang melakukannya, maka kita melakukan supaya orang-orang mengikuti. Atau orang-orang perlu contoh di dalam praktek suatu ibadah, maka dilakukan di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah orang, yang kemudian orang itu mengambil contoh seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah tujuan, maksud dan tujuan untuk pengajaran, pendidikan untuk kepentingan agama, bukan sama sekali kepentingan pribadi, yaitu untuk dipuji. Kalau ada niatan untuk dipuji, untuk disanjung, tingkat hal-hal yang untuk pribadi, maka ini bagian daripada riya, bagian daripada sum'ah, dan itu yang bisa membatalkan pahala daripada ibadah. Kemudian dalil yang berikutnya, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda ittufiduna fih. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam suatu urusan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah engkau membaca daripadanya dari Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidak juga kalian mengamalkan dari amalan, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami atas kalian menjadi saksi ketika kalian tufiduna fi, ketika kalian melakukannya. Maka di sini ini pun juga seperti yang telah kita sebutkan, apapun daripada amal perbuatan yang baik maupun yang buruk, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ia bisa merasa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, atau ia dilihat oleh Allah, maka itu adalah tingkatan daripada ihsan. Tingkatan daripada ihsan. Maka kalau kita lihat, ihsan itu adalah aplikasi keimanan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Seseorang tidak bisa sampai di dalam tingkatan ihsan sampai dia mempraktekkan keimanan yang ia yakini di dalam bentuk praktek ibadah yang nyata, dan ia sempurna di dalam mengaplikasikan keimanan. Maka itulah yang disebut dengan ihsan. Keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala diterapkan di dalam bentuk ibadah yang ia kerjakan, sehingga ia benar-benar seperti melihat Allah, atau kalau tidak melihat Allah, ia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun dalil dari as-sunnah ialah hadisnya Jibril, sebagaimana yang telah kita bahas dari awal tentang tingkatan daripada agama Islam, yang mana kita sampai pada penjelasan tentang al-ihsan tingkatan yang ketiga. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis ini, Jibril alaihissalam setelah bertanya tentang al-ihsan, kemudian Jibril bertanya, apa? Kemudian dia bertanya, akhbirni anis sa'ah, habarkan kepadaku tentang hari kiamat, yakni tentang terjadinya hari kiamat. Kapan hari kiamat itu terjadi? Di dalam riwayat
riwayatnya Abu Farwah dikatakan bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapankah hari kiamat itu terjadi? Rasul menunduk. Ditanya lagi, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasul tetap menunduk. Kemudian ditanya yang ketiga, kapan hari kiamat itu terjadi? Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hal itu lebih tahu daripada yang bertanya. yakni yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini adalah adab agar seseorang itu tidak menjawab kalau dia tidak tahu. Jangan membebani diri melebihi batas kemampuan. Seseorang kadang membebani diri melampaui daripada batas pengetahuannya. Karena apa? Karena menurut dia kalau sampai mengatakan tidak tahu itu adalah suatu kehinaan. Ngerasa bahwasanya dirinya hina. Tidak. Ketidaktahuan itu adalah sesuatu yang biasa. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mengatakan tidak tahu. Ketika memang tidak tahu. Al Imam Malik rahimahullahu taala, beliau yakni orang yang sangat luar biasa di dalam pengetahuan tentang Al-Quran, pengetahuan tentang As-Sunnah, pengetahuan tentang ilmu fiqh, ahkam dan lain sebagainya. Beliau adalah imam Darul Hijrah, imam di kota Madinah, imam di kota Madinah, imam besar. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama, idza dzukira Malik fa Malik najm. Kalau disebut nama Malik maka Malik itu adalah bintang. Bintangnya adalah Malik. Kenapa? Karena Imam Malik adalah orang yang sangat luar biasa. Dengan keluasan ilmu, keluasan pengetahuan tentang Al-Quran, keluasan pengetahuan tentang As-Sunnah, datang orang jauh. Perjalanan berbulan-bulan untuk mencapai Imam Malik. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam riwayat-riwayat yang berkaitan dengan biografinya Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau ditanya oleh orang yang datang dari Maghrib bertanya kepada Imam Malik membawa 40 pertanyaan. Setiap ditanya, apa menurut Anda yang ini? Katanya, la adri. Aku tidak tahu. Yang bagaimana menurut Anda tentang masalah ini? La adri. Tidak dijawab kecuali 4. 40 yang dijawab cuman 4. Sampai orang itu bertanya kepada Imam Malik, Anta Malik ibnu Anas? Kamu adalah Malik ibnu Anas? Jangan sampai dia keliru. Ini orang ini menjadi ragu. Ini Malik ibnu Anas yang terkenal itu apa Malik yang lainnya? Iya, Al-Imam katanya. Malik ibnu Anas imam. Orang-orang bilang seperti itu. Apa yang aku katakan kepada kaumku? Kalau aku pulang, katakan Malik tidak tahu. Kata Imam Malik apa? Katakan Malik tidak tahu. Inilah yang disebut ulama wara'. Ulama apa? Wara'. Yani wara'nya Imam Malik rahimahullahu taala tidak mau menjawab suatu pertanyaan kecuali apabila ia yakin dirinya memiliki keahlian, keilmuan di dalam permasalahan itu. Makanya beliau mengatakan, aku tidak akan menjawab sebuah fatwa kecuali kalau disaksikan oleh ulama-ulama yang lain bahwasanya aku adalah orang yang patut menjawab. Ini Imam
Imam Malik. Kehati-hatian yang ada pada mereka. Makanya ini adab. Dan tentang masalah pertanyaan hari kiamat, memang tidak ada yang tahu. Indahu ilmu sa'ah. Dikatakan Allah itu di sisinya pengetahuan ilmu tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Tidak, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat kecuali Allah. Kemudian Jibril bertanya, akhbirni an amaratiha. Amarat an amaratiha, habarkan kepadaku tentang amaratiha, yakni alamatuha. Amarat itu artinya apa? Alamat, tanda-tandanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan antalida ammatu rabbataha. Wa antara khufatal urata ala ri'asyat yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat al-amah itu budak perempuan, al-amah rabbataha. Engkau melihat budak perempuan melahirkan majikannya. Ini dikatakan berbeda pendapat para ulama di dalam pentafsirannya. Yang paling umum adalah yakni seorang budak sahaya perempuan digauli sama majikannya. Ketika digauli sama majikannya, otomatis punya anak. Ketika orang tuanya, majikannya meninggal, maka yang dilahirkan itu adalah menjadi majikan daripada ibunya. Seperti itu. Dikatakan seperti itulah. Sebagian mentafsirkan dengan makna bahwasannya banyaknya kedurhakaan. yakni seakan-akan ini kinayah tentang bagaimana anak itu dirawat dari kecil, dilahirkan dari kecil, sesudah sukses bapak ibunya dijadikan sebagai budaknya. Padahal bapaknya yang ini banyak faktanya. Ketika makanya sampai timbul omongan dari orang-orang yang mengatakan kalau orang tua kaya, anak itu jadi apa? Jadi raja. Tapi kalau anak itu kaya, orang tua jadi pembantu di rumahnya. Ngemong anaknya pengempu anak, ini itu orang tua. Ini adalah diantara bentuk kedurhakaan. Ini meluasnya kedurhakaan, dan ini banyak kita dapatkan yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya tanda-tanda hari kiamat itu dikatakan adalah antaral hufatal urata. Engkau melihat orang yang tidak pakai sandal, urat, tidak pakai baju, alah, yakni miskin, ri'asya, orang itu penggembala apa? Penggembala domba, yatatawaluna fil bunyan, tapi berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagian menafsirkan dengan kejadian yang ada sekarang. Kebanyakan dari orang-orang yang kaya itu adalah mereka orang-orang yang kehidupannya seperti yang digambarkan, bertelanjang kaki, bertelanjang badan, pakai pakaian seadanya. Mungkin dia punya peternakan, tapi faktanya kemudian yatatawaluna fil bunyan. Mereka yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan.
Dikatakan miskin, kenapa mereka miskin? Miskin yang dimaksud adalah miskin hati, bukan miskin harta. Sebagian mengartikan bahwasanya maknanya adalah ini kebangkitan daripada orang-orang miskin. Yang kemarin, seakan-akan maknanya begini, kalau engkau lihat orang yang kemarin miskin, orang-orang yang kemarin miskin tidak pakai sandal saja tidak punya, iya kan? Kemudian tidak pakai baju, kemudian miskin dan sebagai penggembala kambing, penggembala domba. Sekarang engkau lihat mereka adalah orang yang yatatawaluna fil bunyan, yakni bangkitnya orang-orang yang sesungguhnya mereka tadinya orang yang tidak diperhitungkan sama sekali, kemudian dia muncul, memiliki itu, kemudian mengambil alih kekuasaan dan lain sebagainya. Ini seperti yang dikatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tunggulah hari kiamat. Maksudnya di sini adalah mereka orang-orang ini, orang-orang yang tidak berpengalaman di dalam memimpin sesungguhnya, akan tetapi karena mereka memiliki, sekarang ini tiba-tiba orang yang tadinya miskin tahu-tahu kaya, dengan keadaan zaman yang sekarang ini. Kemarin kekurangan, sekarang tiba-tiba ini, kemudian ia mendapatkan kedudukan. Sekarang profesor kalah dengan orang yang punya kekayaan dan pengaruh. Kadang-kadang memimpin negara bukan diserahkan kepada orang yang mampu, tapi kepada orang yang siapa sekarang yang populer. Yang populer saja. Makanya kadang mantan artis nyalonkan jadi pemerintah, menjadi kepala daerah, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota dan lain sebagainya, padahal tidak memiliki latar belakang sama sekali. Ia hanya bermodalkan dengan, dikatakan ini diantara maknanya. Ala kulli hal wallahu taala a'lam. Yang penting bahwasannya ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Kita tidak akan bisa mentafsirkan secara pasti. Itulah penjelasan dari para ulama. Yatatawaluna fil bunyan. Kemudian dikatakan kemudian orang itu berlalu, setelah mengatakan itu berlalu, kemudian dikatakan oleh Umar, lewat falabithna maliya, maka tinggallah kami maliya itu tawilan, yakni kurang lebih 3 hari. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Umar dan mengatakan, ya Umar, atadru man nisail, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu? Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Hada Jibril yu'allimukum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Yani ternyata laki-laki yang datang itu adalah Jibril. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tahu itu adalah Jibril, dan maksud daripada kedatangannya itu adalah bertanya kemudian membenarkan, itu untuk mengajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sudah masuk waktu? Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang faedah-faedah yang dikandung daripada hadisnya Jibril. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.